Eh, Kali ini saya akan mencoba untuk membuat video tutorial bagaimana melakukan digitasi on-screen di AutoCAD Map dengan menggunakan bantuan aplikasi GeoKKP. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus selalu format unit ya. Kita buat meter ya, kemudian di OK-kan. Oke, kemudian kita harus menginsert ya hasil scan dari peta manual. Jadi peta manual itu sebelum kita digit harus kita scan dulu menggunakan scanner ya. Kemudian hasil scan-nya tentu saja berupa image ya, bisa JPEG, bisa TIFF dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian kita harus tampilkan ya di AutoCAD ya. Jadi AutoCAD punya kemampuan untuk melakukan apa namanya visualisasi dari image ya. Oke, kita menggunakan menu dari GeoKKP saja di pemetaan. Di situ ada insert raster ya. Oke, kita cari file Jogjatronic JPEG ya. Oke. Bahan praktek pemetaan digital. Oke, di sini ada Jogjatronic JPEG. Kemudian kita open. Ya, oke. Sementara kita menggunakan default ya. Insert point-nya kita di sini kita lihat insert point-nya 0,0,0, artinya nanti pojok kiri bawah dari image tersebut akan berkoordinat 0,0,0 ya. Unit for insertion kita ubah menjadi meter ya, disesuaikan dengan tadi settingan format unitnya. Kemudian scale-nya 1, rotasinya 0. Kemudian kita oke-kan. Nah, oke, kita lihat image-nya sudah tertampil ya. Kita zoom extend saja, Z enter, E enter. Oke, untuk memperbesar. Kita lihat di sini pojoknya 0,0 ya, pojok kiri bawah. Nah, kita mulai untuk melakukan digitasi. Tapi sebelum melakukan digitasi ada proses yang namanya rubber sheet. Ya, rubber sheeting itu adalah fungsinya untuk memberikan koordinat pada image satelitnya. Image hasil scan-nya ya. Image hasil scan kita berikan koordinat sehingga nanti raster ini punya koordinat sesuai dengan sistem koordinat di lapangan ya, dengan skala yang sama ya dengan di lapangan ya. Oleh karena itu kita harus mempunyai titik-titik ya, titik-titik yang kita anggap sebagai common point ya. Jadi titik-titik ini kita ukur menggunakan GPS ya. Common point-nya kita ukur menggunakan GPS, kemudian kita ketahui koordinatnya dalam koordinat TM3 atau pada UTM, kemudian kita masukkan dalam proses rubber sheeting. Oke. Proses rubber sheeting itu sendiri kita harus memerlukan apa namanya koordinat ya, koordinat hasil dari apa namanya pengukuran GPS tadi. Nah, koordinatnya sudah ada di, nanti saya berikan datanya ya. Datanya oke, di sini. Oke, datanya di sini. Oke, titik kontrol rubber sheet ya. Jadi di sini kita sudah punya beberapa titik kontrol, titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 titik ya. Ada 6 titik dan diketahui titik 1 koordinatnya sudah diketahui sampai dengan titik 6. Oke. Oke, saya jejerkan aja supaya jelas dengan Windows AutoCAD-nya ya. Oke, seperti ini. Oke. Kita lihat titik 1 di sini ya posisinya. Berarti kita harus mengklik titik yang sama ya di raster di AutoCAD-nya. Oke, untuk melakukan rubber sheet, pertama kita harus lakukan standarisasi pemetaan, kemudian klik rubber sheet. Oke, tentukan baseband pertama. Baseband pertamanya ada di sini kan ya. Klik, jadi diperbesar sampai maksimal.
Kemudian klik di tengah-tengah. Kemudian tentukan titik referensi. Titik referensinya ada di sini, ya. Oke, kita input 430592. Ingat jangan sampai salah untuk menginput titiknya. Pembatas desimal titik, pembatas koordinat adalah koma. 9136.988.638. Oke, cek lagi ya. Referensi satunya 430592. Oke. Titik 383.91369.88.638. Oke, kalau sudah benar kita enter. Kemudian base point 2. Kita lihat base point 2 di sini ya. Oke. Base point 2 gambar kecil ya. Oke, kita lihat di pojok ini. Jangan sampai salah klik titik dan salah menginput ya. Kalau salah mengklik titik nanti juga koordinatnya akan berbeda ya, maksudnya hasilnya tidak sama gitu dengan yang diharapkan ya. Tentukan referensi 2, diinputkan lagi ya. 43,463.984.393. Oke, kita pastikan koordinat yang diinput benar ya, sesuai dengan datanya. Oke, 6984, 3,93. Oke, kalau sudah, di enter lagi. Kemudian cari titik referensi nomor 3. Ya. Oke, jangan sampai keluar dari perintah other sheet ya. Jadi kalau nanti muncul di sini kemudian muncul komen lagi, berarti dia sudah keluar dari perintah other sheet. Jadi terpaksa kita harus mengulangi ya perintah rubber sheet dari awal. Oke, di sini ya titik 3 kita perbesar. Oke, di sini referensi 3 kita masukkan. Oke, 43,467.187 ya, koma 9137.055.292. Oke, 430.467.913.7055.292. Kita enter. Ya. Kemudian kita lihat lagi base point nomor 4. Ya. Base point nomor 4 terletak di pojok kiri atas, ya, bidang sini. Oke, diklik. Masukkan koordinatnya titik nomor 4, ya. Titik nomor 4. 43,472.9137.154.455. Oke, kita enter. Kemudian kita cari lagi koordinat nomor 5 ya. Titik nomor 5 ada di pojok kanan ya. Kita bisa geser menggunakan pan ya. Oke, di sini ya. Geser lagi. Jadi kalau bisa menggunakan mouse, kalau tidak menggunakan mouse akan sangat sulit sekali ya untuk mengatur kursornya. Klik. Kemudian referensi nomor 5 kita masukkan. Ya. 430.612.828,9137
148.561. Oke, pastikan sudah benar. Oke, enter. Kemudian titik nomor 6. Oke, di tengah ya. Nah, di tengah, oke, kita lihat. Oke, di sini. Ya, kita perbesar, klik, kemudian masukkan koordinat nomor 6. 43058.918,937,055.489. Oke, 43058.913,705,489. Oke, sudah di enter. Oke, karena cuma 6 poin berarti sudah base point 7 tidak usah dimasukkan. Kita enter aja. Select object. Select object kita select raster yang ada ya. Dikotakin aja. Klik sampai batas rasternya ada garis putus-putus ya. Kalau sudah kita enter. Ya. Dia akan dipindahkan sesuai koordinat yang kita masukkan tadi. Untuk melihatnya zoom enter. Oke, sini. Ya. Oke, sudah pindah. Kita lihat koordinatnya koordinat baru ya. Baik. Ya. Ini garis-garisnya bisa kita delete atau kita biarkan, tapi sebaiknya kita delete aja biar tidak mengganggu. Temporary layer aja. Jadi koordinatnya sudah berpindah ya, dan koordinatnya kita lihat sudah UTM di sini ya. Oke. Kalau sudah ya, kalau sudah kita lakukan proses digitasi ya. Oke, sekarang kita akan mendigit batas bidang tanah ya. Untuk batas bidang tanah kita gunakan menu GeoKKP digit batas bidang tanah ya. Ditelusur ya. Oke, kita aktifkan snapping. Snappingnya karena ujung ke ujung garis, jadi kita menggunakan snappingnya endpoint ya. Pastikan endpoint dicentang. Oke. Kita klik batas bidang tanah ya. Oke. Nah, ingat satu node harus diklik ya. Tiap node harus diklik. Node itu adalah pertemuan garis dengan garis ya. Itu diklik. Jadi di sini harus diklik, jangan langsung ke ujungnya. Jadi ada pertemuan garis harus diklik ya. Dan harus ada di tengah garis, tidak boleh keluar dari garis. Ya. Kemudian ini masuk lagi. Klik ya, enter. Kalau pengen menyambung bidang lagi, klik kanan repeat gambar batas bidang. Kemudian ini ditelusuri lagi ya. Terus ya, enter. Oke. Ini juga repeat gambar batas bidang. Ditelusuri, ini ada pertemuan garis, diklik. Oke. Klik. Terus bagaimana kalau sudah terlanjur lupa ya? Lupa ternyata sampai di sini diklik. Jadi lupa mengklik yang ada pertemuan garis di sini. Coba saya coba ya. Ini sampai di sini. Oke. Terus sambung. Nah, masalahnya nanti ketika kalian akan menggambar bidang yang di bawahnya tidak ada node ya, tidak ada sambungan ya. Ketika saya klik ini tidak nyambernya ke kanan ya. Karena tidak ada ujung garis ya, tidak ada maaf tidak ada bukan node tapi endpoint, tidak ada endpointnya. Jadi kalau seperti ini kita harus edit ya. Kita terpaksa ini garisnya kita explode dulu ya. Kita explode.
menggunakan menu explode di sini ada AutoCAD, pakai menu AutoCAD, standar AutoCAD nih, explode ya. Oke, jadi luas garis sekarang ya. Oke, jadi luas garis, kemudian garisnya kita geser. Jadi snap-nya kita matikan dulu sementara biar nggak nyamber. Oke, geser ya. Kalau sudah, kemudian disambungkan lagi menggunakan batas bidang. Snap-nya diaktifkan lagi. Ya, ya, oke. Begitu seterusnya sampai seluruh batas bidang tanah terdigit. Ya. Bagaimana kalau jalan ya? Jalan kita digit menggunakan di sini ya, batas jalan. Ya. Oke, kita digit dari ujung sini ke ujung jalan yang lain. Perbesar ya. Ketika terjadi ada belokan jalan ya harus kita digit. Misalnya di sini. Belok, belok ya. Kita digit. Setiap belokan harus kita digit. Ya. Seperti ini. Ya. Ini juga. Ini. Ini. Oke. Setiap ada belokan digigit sampai seluruh jalan kita digit. Oke. Oke, contohnya seperti itu ya. Oke, kalau ingin menampilkan digitalnya saja disembunyikan layer 120 100 ya. Itu adalah layer rasternya. Oke, ini hasil digitan kita. Oke, semuanya didigit ya. Semuanya didigit dan juga diisikan NIP. Ya. Bagaimana mengisikan NIP? Di sini misalnya 05626. Kita menggunakan ini NIP ya. Tambahkan teks NIP. Oke, specify center point of text kita masukkan di tengah bidang. Spesifik height-nya, height dari ketinggian huruf dari NIP yang akan kita masukkan aja 1 mungkin. Rotasinya 0, enter. Oke, tuliskan sesuai dengan yang ada di oke, sebentar. 00526. Oke, permasalahannya di sini karena nipnya warnanya putih, defaultnya, dan latarnya putih juga jadi nggak kelihatan ya. Oke, baik. Di sini langsung saja pindahkan bidang berikutnya. 00068. Oke, itu dulu mungkin ya. Oke, supaya memudahkan mungkin sementara kita rubah ya layer 08020 warnanya ya. Warnanya kita rubah saja meskipun sebenarnya defaultnya adalah maksudnya layer standarnya adalah putih ya. Kita rubah sementara menjadi merah. Ya, supaya memudahkan ya untuk apa namanya penggambaran NIP karena latarnya putih ya. Oke, kita buat lagi NIP di sini. Kita masukkan lagi. Oke, 00525. Oke, sementara satu bidang saja dulu ya. 3 bidang maaf, 3 bidang ya. Yang lain bisa diteruskan sendiri. Oke, kalau sudah ya kita sembunyikan layer ininya apa rasternya. Oke, kalau sudah selesai kita harus melakukan clean ya. Clean up. Seperti biasa, reclean sampai 0. Kemudian lakukan topologi batas bidang buat topologi. Sampai keluar batas persil berhasil dibuat. Kalau misalnya nanti ada yang apa namanya kegagalan, ada tanda apa namanya kesalahan atau error harus diperbaiki seperti pada proses
standarisasi. Oke, saya punya file yang sudah merupakan hasil digitasi ya. Hasil digitnya seperti ini nanti ya. Oke, nama kelurahannya juga dicantumkan di situ. Oke, semua sudah terdigit. Nah, untuk langkah penyatuan petanya ya, kalian harus melakukan insert ya, insert apa namanya apa file ya DWG yang sudah kalian lakukan standarisasi sebelumnya ya. Oke. Caranya adalah insert ya, insert block. Kalau sebelumnya mungkin kalian harus membuat file DWG yang kalian standarisasi itu sebagai blok ya. Caranya cukup gampang ya untuk membuat blok itu. Sebenarnya oke, saya contohkan. Jadi ketika kalian sudah tadi kemarin dijelaskan bahwa bloknya distandarisasi dulu gitu ya, sampai semuanya terstandar. Jadi bloknya dipecah. Jadi file DWG biasa, jadi tidak dalam format blok, baru kemudian standarisasi. Masalahnya ketika menginsert, kita akan lebih gampang kalau itu dalam bentuk blok. Ya. Contohnya gini. Oke, saya akan membuat new file. Saya buat new format unit meter. Oke. Kemudian insert block. Browse blok 1. Blok 1. Open. Oke. Kemudian kita masukkan koordinat blok 1 ya. Ya, harusnya sudah sesuai koordinatnya. Oke. Baik, kalau begitu kita explode ya. Kita explode ini kan kalau sudah explode baru kemudian dilakukan proses clean up dan create topologi sampai seluruh error diperbaiki. Nah, kalau sudah seluruh error diperbaiki, kita convert lagi menjadi blok ya. Caranya w block, ditulis w block gitu ya. Kemudian pick point ya, pick point di sini silahkan dimanapun ya, salah satu titik. Nah, ini dicatat koordinatnya. Oke. Terus y-nya juga. Ya. Oke. Kemudian select object. Select object. Kemudian klik kanan ya. Convert to block ya. Kita buat blok. Jadi buat aja folder yang baru, blok baru gitu ya. Blok 1 ya. Convert to block, oke. Di-okekan. Replace. Yes. Oke, kita sudah punya file blok ya. Terus kita gabungkan dengan hasil digitnya ya. Hasil digitnya insert blok, kemudian panggil ya. Blok baru, blok 1 open ya. Kemudian kita okekan. Nah, oke, sudah sesuai sekarang ya. Kemudian kita panggil base point-nya ya, yang tadi kita catat di notepad, tinggal copy pastekan saja. Kemudian kita masukkan ke
enter. Nah, oke, dan itu dilakukan pada seluruh blok sampai tergabung seluruh hasil pemetaan di wilayah tersebut. Oke, dan tentu saja nanti kalau sudah tergabung semua kita cek lagi clean ya, clean batas bidang, kemudian buat topologi sampai seluruh batas seluruh peta standar dengan ditandai dengan tidak ada layer yang tidak standar dan juga topologinya sudah terbangun. Seperti itu ya cara untuk melakukan digitasi dan juga menggabungkan peta. Oke, mungkin itu tutorial yang bisa saya buat. Semoga bisa diikuti. Terima kasih perhatiannya.